Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Hurul Ainun dari program studi biologi kelas biologi 4 semester 4 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Stambuk 2019. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perkembangan hewan, kepada Ibu Sukria MSc. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang jaringan ekstra embrionik dan plasenta. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah ilmu teman-teman semua, dan apabila memiliki kekurangan saya memohon maaf. Di sini kita akan membahas dan melihat apa itu jaringan ekstra embrionik dan apa saja fungsinya, serta terdapat pada bagian mana saja dan pada hewan apa saja jaringan ekstra embrionik tersebut. Jaringan embrionik atau jaringan embrional adalah jaringan yang merupakan hasil dari pembelahan sel zigot. Nah, jaringan-jaringan tersebut akan mengalami perubahan bentuk dan akan membentuk macam-macam jaringan selanjutnya yang memiliki fungsinya masing-masing. Adapun fungsi dari jaringan embrionik ini yang pertama adalah sebagai jaringan yang membelah dan tumbuh serta menghasilkan sekumpulan sel yang sama dan memiliki fungsi yang sama. Kemudian yang kedua, jaringan ini akan membentuk jaringan baru seperti jaringan ektodrem, jaringan mesodrem, dan jaringan endodrem. Yang ketiga, jaringan tersebut akan melakukan pengembangan dan pembentukan jaringan saraf, jaringan pengatur indera, dan jaringan kulit. Yang terakhir, jaringan ini berfungsi untuk menyalurkan nutrisi berupa sari makanan kepada janin atau embrio. Jaringan embrionik ini terdiri menjadi dua, yaitu jaringan intraembrionik dan jaringan ekstraembrionik. Jaringan intraembrionik ini adalah selaput yang terbentuk dari embrio itu sendiri dan berada di dalam embrio, sedangkan jaringan ekstraembrionik merupakan selaput yang berasal dari embrio juga, namun berada di luar embrio tersebut. Jaringan embrionik memiliki 4 selaput. Yang pertama ada selaput korion, yaitu selaput terluar yang terdapat pada embrio. Selaput ini adalah bagian utama yang sangat penting. Yang kedua ada selaput amnion. Nah, selaput amnion ini adalah selaput yang langsung membungkus embrio dan di dalamnya terdapat asam amnion untuk mempertahankan embrio agar tetap hidup. Yang ketiga ada yolk sac atau kantung kuning telur yang berfungsi sebagai cadangan makanan embrio dan juga sebagai tempat awal pembentukan pembuluh-pembuluh darah yang kemudian akan berkembang menjadi jaringan-jaringan untuk menyokong pertumbuhan embrio tersebut. Dan yang terakhir ada selaput allantois, yaitu selaput yang berisi sisa-sisa atau penampungan sampah-sampah metabolisme si embrio tersebut. Namun pada beberapa aves, allantois ini juga berperan dalam proses respirasi embrio. Ini adalah gambar embrio dari beberapa hewan, yaitu yang pertama ada ikan, yang kedua ada aves, dan yang ketiga ada reptil. Nah, pada ketiga gambar tersebut semuanya memiliki kantung kuning telur atau yolk sac. Pada jenis-jenis hewan ini biasanya kantung kuning telurnya berjumlah sangat banyak,
karena merupakan cadangan makanan dari embrio tersebut, karena embrio-embrio ini melakukan fertilisasi eksternal di luar tubuh induknya dan tidak akan mendapatkan cadangan makanan dari induknya. Akan tetap ada selama embrio belum memasuki tahap penetasan. Nah, ketika mereka ingin menetas, mereka biasanya akan memakan yolk sac-nya sampai habis, kemudian mereka akan keluar dari cangkangnya, dari cangkang telurnya. Nah, kemudian kalau pada mamalia, yolk sac ini hanya dibutuhkan di awal saja untuk pembentukan peredaran darah. Nah, kemudian lama-kelamaan setelah pembuluh darahnya terbentuk, dia akan perlahan-lahan menghilang dan yolk sac itu tidak dibutuhkan lagi, karena pada mamalia cadangan makanannya ditransfer oleh induknya. Ikan tidak memiliki selaput amnion dan juga cairan amnion. Begitu juga dengan amfibi, karena mereka merupakan jenis hewan yang hidup di air. Mengapa demikian? Jika hewan-hewan yang hidup di air itu tidak memungkinkan untuk embrionya kering. Sedangkan hewan-hewan yang hidup di darat, jika tanpa amnion, cairan amnion, maka mereka akan mengalami kekeringan. Makanya pada hewan seperti aves, reptil ataupun mamalia, cairan amnion ini sangat diperlukan oleh embrio tersebut. Adapun yang terkandung di dalam cairan amnion ini adalah hormon, nutrisi, sel penunjang sistem kekebalan tubuh, dan urin embrio. Nah, cairan amnion inilah yang membantu embrio untuk bernapas, bergerak, dan menelan. Nah, adapun fungsi dari cairan amnion ini secara keseluruhannya yaitu yang pertama, melindungi embrio dari benturan, memberi ruang gerak, mencegah infeksi, mencegah pelekatan atau melengketnya embrio pada selaput ekstra embrionik, kelima, peredam goncangan, dan keenam, menyerap albumin. Nah, begitu juga pada unggas, yaitu sebagai cairan untuk mengambang di dalam telur. Nah, kemudian cairan amnion ini jumlahnya akan terus bertambah sesuai dengan umur dari embrio tersebut. Semakin tua umur embrio tersebut, maka semakin banyak cairan amnion yang diperlukan oleh embrio tersebut. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, korion ini adalah bagian selaput terluar dari embrio. Nah, selaput korion ini membawa bahan-bahan gas untuk masuk ke dalam peredaran darah embrio. Nah, makanya selaput korion ini sangat dibutuhkan kesehatannya ataupun kesempurnaannya agar embrio dapat menetas ataupun lahir dengan sempurna tanpa ada kelainan dari bakteri yang masuk. Kemudian yang terakhir itu ada allantois. Nah, allantois ini adalah selaput kantung yang memanjang ke dalam selom ekstra embrionik. Nah, allantois ini berasal dari pelipatan keluar perut belakang embrio. Allantois ini adalah kantung pembuangan limbah yang tidak terlarut dari embrio. Jadi, bahan-bahan sisa metabolisme dari embrio tersebut yang tidak bisa terlarut dan tidak bisa dilarutkan oleh embrio ini sendiri, maka allantois akan mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang tidak terlarut
itu tersebut. Kemudian allantois juga akan membentuk organ respirasi bersama dengan korion. Makanya tadi korion itu juga berfungsi untuk sebagai proses respirasi, karena dia bekerja sama dengan allantois untuk menciptakan organ respirasi. Nah, selanjutnya kita membahas tentang plasenta. Plasenta ini merupakan saluran untuk menyalurkan nutrisi atau sari makanan dari induk ke embrio. Tanpa plasenta ini, maka induk tidak bisa menyalurkan sari-sari makanannya ke embrio. Itu mengakibatkan kefatalan yang dapat membuat embrio tidak bisa hidup. Nah, plasenta ini juga memiliki fungsi untuk sebagai immune protection dan sebagai kelenjar endokrin. Plasenta ini terdiri dari beberapa tipe. Yang pertama, tipe difusa, yaitu plasentanya menyebar rata. Biasanya terdapat atau dapat dijumpai pada hewan babi ataupun kuda. Kemudian ada plasenta cotyledonaria yang bisa dijumpai pada sapi ataupun domba. Yang ketiga ada tipe plasenta zonaria yang terdapat atau dijumpai pada hewan anjing atau kucing. Bentuknya itu seperti pita. Dan yang keempat ada tipe plasenta dicyodalis, yaitu plasenta yang terdapat pada atau yang dijumpai pada primata atau manusia. Jadi plasenta itu biasanya dia berbentuk seperti jika dipegang dia seperti daging, tapi tidak keras dan dia berlendir seperti itu. Mari kita lihat video pembentukan plasenta. Development of the placenta begins during implantation. When the blastocyst adheres to the endometrial epithelium, trophoblast cells differentiate into an inner cytotrophoblast layer and an outer syncytiotrophoblast layer. As the cytotrophoblast proliferates, newly formed cells migrate into the syncytiotrophoblast and lose their cell membranes, forming a rapidly growing, multinucleated mass. The cytotrophoblast secretes proteolytic enzymes, and the syncytiotrophoblast sends out finger-like projections, allowing the blastocyst to embed into the endometrium. Lacunae, or spaces, begin to form within the syncytiotrophoblast. As the syncytiotrophoblast erodes the endometrial blood vessels and glands, the lacunae become filled with maternal blood and glandular secretions. Isolated lacunae fuse to form a network through which maternal blood flows, thus establishing early uteroplacental circulation. Toward the end of the second week, small projections of the cytotrophoblast begin to expand into the syncytiotrophoblast, forming primary chorionic villi. Early in the third week, extra-embryonic mesoderm grows into these villi, forming a core of loose connective tissue, at which point the structures are known as secondary chorionic villi. By the end of the third week, embryonic blood vessels have begun to form in the extra-embryonic mesoderm of the secondary chorionic villi, transforming them into tertiary chorionic villi. Cytotrophoblast cells from the tertiary villi grow toward the decidua basalis and spread across it to form a cytotrophoblastic shell. Villi that are connected to the decidua basalis through the cytotrophoblastic shell are called anchoring villi. Villi growing from the sides of the stem villi are called branch villi. These branch villi are surrounded by the intervillous space and will serve as the main sites of exchange between mother and fetus. By the fourth week, fetal blood flow is established. Poorly oxygenated blood is transported to the placenta from the fetus via paired umbilical arteries.
These arteries send branches into the chorionic villi and divide into capillary networks at the terminal ends. Carbon dioxide and waste products are removed from the fetal circulation across the placental membrane to the maternal blood in the intervillous space. Oxygen and nutrients are transported across the placental membrane from the maternal blood to the fetal capillaries. Oxygenated fetal blood travels back through veins, converging to form a single umbilical vein that goes to the fetus. Blood returns to the maternal circulation through endometrial veins, forced out by the pressure of incoming arterial blood. The placenta nourishes the fetus throughout development and is delivered shortly after parturition. Demikian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.